mau share tentang cara penyimpanan dan juga cara penyiapan atau menghangatkan MPASI. Aku ini kan mama yang bekerja gitu ya, jadi aku nggak bisa tiap hari tuh nyiapin masak MPASI. Aku pengennya juga tiap hari aku bisa masak, nyiapin MPASI, tapi ya gimana ya mak, kita kan harus cari duit, terutama buat anak kita juga. Nah, kali ini aku mau ngasih tahu gimana sih caranya untuk bikin MPASI yang bisa dibekukan dan gimana mempersiapkan MPASI yang beku itu tadi untuk dimakan sama anak ya. Nah, pertama-tama aku mau bahas dulu nih tentang penyakit diare. Pasti kan pada tahu ya, diare itu penyakit yang banyak banget dialami sama anak-anak di Indonesia karena penyebabnya itu bakteri. Nah, kenapa kok bisa diare? Pasti kan kita juga tahu kalau misalnya saat persiapan makanan dan makanan itu nggak dicuci dengan bersih, terus kayak misalnya alas yang dipakai buat motongnya kotor, dan juga saat persiapan atau saat menghangatkannya itu nggak benar suhunya, dan itu bisa menyebabkan bakteri. Bakteri ini yang menyebabkan anak jadi kena diare. Nah, lebih bahayanya lagi dalam jangka panjang, persiapan atau MPASI yang salah ini bisa menyebabkan malnutrisi dan juga stunting. Pasti tahu kan stunting itu apa? Nah, itu kayak gagal tumbuh gitu. Mungkin itu bisa dibahas atau dicari di sumber lain yang lebih relevan, karena aku nggak bisa ngomong karena aku bukan dokter ya kan. Nah, kali ini aku cuma mau ngasih tahu gimana cara persiapan yang benar biar anak kita nggak kena diare amit-amit. Kasian banget kan anak bayi itu. Dan aku ngambil sumbernya ini dari Amerika, jadi namanya United States United States Department of Agriculture atau USDA, dan juga American Frozen Food Institute. Nah, aku ngambil sumbernya dari website The Wholesome Baby Food, dan aku mempelajari terutama perbedaan antara makanan beku buah-buahan dan juga makanan beku yang mengandung protein hewani seperti daging, ikan, telur, ataupun ayam-ayaman kayak gitu. Oke, langsung aja ya. Pertama-tama aku mau ngasih tahu nih, kalau misalnya makanan beku itu harus dipersiapkan atau harus disimpan di wadah yang bisa untuk makanan beku. Contohnya nih, di sini aku biasanya pakai ini. Ini dari Philips Avent. Ini tuh dia bisa buat MPASI atau buat ASIP. Nah, tadinya sih sebenarnya aku beli ini waktu buat ASIP, cuman akhirnya aku pakai buat MPASI karena ASIP aku pakai kantong ASIP. Tapi kalau misalnya nggak punya barang kayak gini di rumah, boleh pakai kantong ASI, karena kan sebenarnya kantong ASI ini juga aman untuk dibekukan. Nah, harus cari bahan yang jelas-jelas itu tertulis aman untuk dibekukan. Contohnya kayak kantong ASI, biasanya di bagian belakang dia ada tulisannya nih, suitable for freezing. Itu artinya dia aman untuk dibekukan. Kalau enggak, itu juga bahaya. Kalau misalnya kita pakai wadah-wadah yang enggak aman untuk dibekukan, itu justru bisa menimbulkan partikel-partikel mikroskopis yang nantinya bisa masuk ke dalam makanan anak kita, dan itu tuh bahaya banget. Jadi lebih baik kita harus cari wadah yang aman untuk dibekukan. Paling aman kalau nggak bisa wadah yang kayak gini, minimal wadah kantong ASI. Ini aman, oke? Dan juga ini food grade, jadi pasti aman untuk makanan. Untuk ASI aja aman, apalagi untuk makanan ya kan. Nah, terus panduannya aku sambil baca ya, soalnya kan aku ya lupa juga ya mak, gak bisa lah aku tuh nginget-nginget semuanya itu. Cukup aku tuh nginget-nginget aja sama kebutuhan-kebutuhan setiap hari itu udah bikin pusing, jadi nggak usah ditambah-tambah yang lain lagi, oke? Nah, jadi makanan beku untuk bayi ini dia bisa disimpan berapa lama sih? Nah, makanan beku ini dia bisa disimpan untuk di freezer itu bisa 3-6 bulan teorinya, tapi maksimal yang terbaik adalah 3 bulan dan terbaik lagi adalah 1 bulan. Jadi harus habis sebelum 1 bulan. Kalau aku pribadi, aku cuma simpen maksimum banget itu untuk 1 minggu. Karena aku nggak pengen semakin banyak bunga-bunga es itu yang bisa
tumbuh di makanan bayi anak aku, dan itu juga bisa bikin nutrisinya berkurang. Makanya aku simpen maksimal untuk 1 minggu. Nah, kalau untuk di kulkas di kulkas biasa ya, bukan di freezer, di kulkas biasa itu dia bisa disimpan untuk buah-buahan itu selama 48 jam atau 2 kali 24 jam, ya 2 hari lah kira-kira. Nah, kalau misalnya untuk yang amis-amis kayak yang ada proteinnya, MPASI yang ada proteinnya, itu cuman bisa disimpan maksimum banget itu 24 jam. Nah, makanya itu biasanya aku simpen di tempat makan kayak gini itu untuk porsi 2 kali makan sampai 3 kali makan maksimum. Karena yaitu porsinya anak aku setiap hari makan itu 2 sampai 3 kali makan. Biasanya 2 kali makan yang ada protein hewaninya, dan 1 kali makan kan dia biasanya bubur susu kayak gitu. Jadi ini sekali dibuka dia harus habis, nggak boleh disimpan lagi, apalagi nggak boleh dibekukan ulang. Jadi kalau udah dibuka dari freezer, terus dia udah dihangatkan, udah dipanasin, dia nggak boleh dibekuin lagi karena itu bisa menyebabkan bakteri juga. Jadi sekali dibuka dia harus habis. Kalau nggak habis, buang. Lebih baik kita lebih baik kita nggak buang makanan daripada nanti anak kita kenapa-napa. Nah, makanya itu pintar-pintarnya kita buat nyimpen di pas banget porsinya sama porsi anak kita makan. Oke. Terus kalau dia baru jadi, kalau baru dimasak maksudnya, biasanya kan kalau barusan banget dimasak tuh kita suka nanti ini masih panas, jangan ditaruh kulkas dulu. Nah, justru kalau habis dimasak itu dia maksimum banget cuman boleh di luar ruangan itu selama 2 jam. Jadi dia nggak boleh lebih dari 2 jam ada di ruangan di suhu antara 20-30 derajat ya, kayak ruangan biasa lah ya. Kenapa? Karena yaitu tadi bakteri itu bisa tumbuh di makanan yang kita masak itu tadi. Karena kan makanannya kan hangat gitu kan, bertemu dengan udara atau oksigen yang ada di ruangan itu, dan dia bisa bisa tumbuh bakteri kayak gitu. Makanya biasanya kalau aku masak, setelah aku taruh di wadah kayak gini, aku langsung masukin di kulkas. Nah, kulkas itu aman karena kulkas itu suhunya sekitar 0-5 derajat. Nah, biasa beku itu aku keluarin dari freezer, terus aku pindahin ke kulkas yang biasa. Biasa sehari sebelumnya atau semalam kalau misalnya mau dipakai besok paginya, itu aku gabungin sama makanan anak aku yang lain. Ada keju, ada itu makanan dia yang sisa buat sore yang udah mencair. Ada kaldunya juga, biasanya aku nyampur saat mau penyajian itu pakai kaldu. Terus ada asip juga. Nah, ini ditaruh di rak yang nomor 2 biar enggak deket sama freezer tempat bahan-bahan mentah yang ada di atas. Nah, panaskannya itu harus minimum suhunya 60 derajat. Kalau aku biasanya pakai pemanas ini. Jadi di sini dia ada pemanas makanan kan. Ini pemanas makanan itu dia minimum 70 derajat. Cuman kalau aku biasanya aku lebihin sampai sekitar 80 atau 90 derajat. Kenapa? Karena kalau misalnya saat dipanaskan itu dia bisa mencapai suhu 70 derajat. Cuman kan ketika kita angkat dari pemanas terus kita siapin di mangkuk atau kita siapin di wadah untuk makanan anak, itu suhunya akan turunnya itu sekitar 10-15 derajat. Jadi makanya biasanya kalau di sini 70, kalau diangkat ya pasti kurang dari 70. Makanya untuk amannya biasanya aku panaskan lebih dari 70. Jadi pas diangkat ketika suhunya turun, dia turunnya nggak di bawah 70 derajat. Jadi masih aman ketika kita nyiapin di mangkuk, kita sambil siapin air minum, siapin yang lain kayak gitu. Jadi itu tadi cara aku biasanya kayak gitu. Nah, biasanya aku habis aku masak, langsung aku simpen di wadah ini. Terus langsung wadah ini aku simpen di kulkas, paling cuman ya kayak 15 menitan lah buat nurunin suhunya aja biar nggak terlalu panas. Habis itu langsung aku pindahin ke freezer. Bisa juga nonton resep aku yang aku share untuk MPASI yang untuk nambah berat badan. Di situ aku membagi semua makanan yang udah jadi aku masak ke dalam beberapa wadah kayak gini.
terus langsung aku kasih ke freezer. Nah itu tadi aku udah share, dan nggak inget ya, pokoknya nggak boleh kalau ada sisa makanan dan ternyata nggak habis, nggak boleh dibekukan lagi, harus habis atau dibuang sisanya kalau udah lebih dari 24 jam kalau untuk protein. Kalau untuk buah lebih dari 2 malam harus dibuang kalau nggak habis. Nah itu tadi intinya. Yang pertama adalah harus simpan makanan segera setelah dimasak, tidak boleh dibiarkan di luar ruangan lebih dari 2 jam. Terus suhu yang paling aman untuk penyimpanan yaitu di bawah 5 derajat atau di atas 60 derajat. Di bawah 5 derajat itu bisa ditaruh di kulkas. Dan ketika dihangatkan harus di atas 60 derajat. Itu bisa dengan cara pakai pemanas kayak gini, seperti yang aku biasa lakuin, atau bisa ditaruh di air yang mendidih tapi jangan direbus. Jadi air yang mendidih terus dimatikan kompornya atau apinya dimatiin, baru air yang tadi mendidih itu dipakai untuk dicelupin ininya ke dalam airnya itu, tapi jangan direbus di atas api yang nyala. Terus penyimpanan harus pakai wadah yang aman untuk makanan atau food grade dan juga aman untuk dibekukan atau suitable for freezing. Nggak boleh pakai wadah yang nggak aman untuk dibekukan karena nanti bisa mengeluarkan partikel-partikel berbahaya yang bisa masuk atau terkontaminasi ke dalam makanan anak kita. Sekian share dari aku. Jangan lupa untuk emak-emak yang pada bekerja, tetap semangat buat bikin MPASI buat anak, karena biar bagaimanapun MPASI homemade itu dibuat dengan cinta, jadi itu rasanya paling enak dibanding dengan MPASI manapun, dan nggak ada bandingannya. Nah jangan lupa like, komen, dan subscribe ya mak. Pokoknya tunggu terus video selanjutnya dari aku.